waktunya bekerja, tapi tidak ada yang dikerjakan ya teman-teman. Jadi ya menimbulkan rasa perih ya. Kenapa bisa menimbulkan rasa perih ya? Ingat-ingat saja ya teman-teman, ingat-ingat saja. Dulu teman-teman kan sering sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD anestesi psikomatis, dulu teman-teman juga sering merasa perut perih ya. Dulu juga sering merasa perut merasa melilit ya. Tapi kenapa serasa sekarang itu menjadi beban gitu, menjadi pertanyaan, menjadi ketakutan tersendiri bagi kita ya. Itu karena teman-teman selalu berpikir ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Misalkan berpikir ke aduh penyakit apa lagi ya kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu pengalaman saya dulu kayak gitu ya teman-teman. Lalu gimana sih gimana menangani sensasi yang perut terasa perih ataupun agak mengganjal ya teman-teman. Teman-teman itu cuma cukup makan saja ya teman-teman. Cuma cukup minum saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada sensasi perih, ya udah teman-teman itu tinggal makan saja. Kalau misalkan Mas belum waktunya makan, makan saja ya teman-teman. Sering makan saja. Kalau misalkan ada sensasi perih tapi nggak mau makan, ya makan saja. Itu cukup dengan menanganinya dengan makan saja. Makan, minum, sudah. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan Mas sensasinya itu ada agak mengganjal juga kayak gini ya teman-teman. Jadi si asam lambung itu kalau misalkan teman-teman itu merasa perih ya, waktu dulu juga kita sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anestesi itu juga sama teman-teman. Waktunya kalau misalkan kita lagi duduk santai kayak gini terus merasa perih, ya itu cuma pengen makan saja teman-teman, cuma itu kan. Nah sekarang kenapa jadi permasalahan? Ya itu tadi ya teman-teman, pikiran kita yang selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif ya. Jadi di pikiran kita, di diri kita itu ada rasa trauma ya teman. Trauma terhadap apa ya? Trauma terhadap di awal-awal kita terkena gangguan asam lambung itu sensasinya kayak gimana, rasanya gimana, kan teman-teman itu udah tahu sendiri ya sensasinya gimana, rasanya gimana, pikirannya gimana gitu kan. Selalu berpikir ke hal-hal yang negatif. Di awal-awal terkena gangguan asam lambung pasti teman-teman memikirkan hal-hal yang tidak teman-teman inginkan ya, seperti kayak mau mati kan kayak gitu. Dulu itu pengalaman saya waktu pertama kali ya terkena gangguan asam lambung itu. Di awal-awal bener-bener rasanya tidak nyaman sekali ya teman-teman. Rasa pokoknya takut mati ya. Itu selalu jadi pikiran kita. Nah sekarang ada sensasi di perut itu perih jadi ataupun melilit, itu ya karena pikiran kita ya teman-teman. Lalu gimana nih Mas cara menanganinya? Ya itu tadi teman-teman, cukup makan, minum, makan yang banyak ya. Ataupun Mas saya tidak bisa makan banyak, sering makan saja ya teman-teman. Kalau misalkan saya tidak mau sering makan, ya harus makan ya teman-teman. Karena orang hidup itu ya memang harus makan. Lalu kenapa Mas saya perihnya itu terasa mengganjal gitu kan di bagian lambung gitu. Begini teman-teman ya, jadi asam lambung itu sepengetahuan saya ataupun sepengalaman saya. Jadi ketika asam lambung bekerja, waktunya dia bekerja gitu kan, tapi tidak ada yang harus dikerjakan. Jadi dia tuh kadar keasamannya bertambah ataupun kapasitasnya itu bertambah. Jadi naik ya, dari lambung itu, si asam lambung itu naik dan naik. Nah kenapa rasa mengganjal itu ya disebabkan si asam lambungnya bertambah ataupun menimbulkan gas yang berlebih, jadinya terasa mengganjal ataupun dia naik ke esofagus, dan esofagusnya